Halo semuanya, kawan-kawan, teman-teman, rekan-rekan pajak mania di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel YouTube Komunitas Pajak Mania. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu topik yang sangat menarik, yaitu di tahun 2021 ini, benarkah pengusaha UMKM tidak perlu bayar pajak? Loh, kok bisa? Ada loh peraturannya. Kok bisa? Nah, kita akan bahas sebentar lagi. Nah, untuk pembahasan kita pada hari ini, kita akan mengacu pada dua peraturan. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Yang kedua, Surat Edaran Nomor 25 Tahun 2019. Dari dua peraturan ini, kita akan mengetahui bagaimana cara pengusaha UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak perlu loh bayar pajak. Kok bisa? Mari kita mulai. Bersama dengan ini, sudah tampil peraturan yang akan kita bahas pertama kali, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah peredaran bruto tertentunya ini yang nanti akan kita bahas. Nah, dalam kesempatan kali ini kita cukup fokus pada beberapa pasal saja. Yang pertama adalah pasal 2. Mari kita ke pasal 2. Jadi telah kita ketahui bersama bahwa PP 23 tahun 2018 ini merupakan lanjutan dari PP 46 tahun 2013 yang menurunkan tarif pajak peredaran bruto tertentu final dari 1% menjadi 0,5%. Jadi didiskon kawan-kawan sebesar 50%. Nah, kemudian kita lanjut ke Pasal 3. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam pasal di atas merupakan bisa dua, yaitu wajib pajak orang pribadi atau orang pribadi individual dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau CV, firma, atau perseroan terbatas. Nah, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Jadi, kita ketahui bersama-sama bahwa yang menjadi kata-kata di dalam peraturan ini bukanlah UMKM, tapi peredaran bruto tertentu. Sama sekali tidak ada kata-kata UMKM di dalam peraturan ini, melainkan peredaran bruto tertentu. Begitu. Kemudian, kita untuk dapat masuk ke dalam pasal yang kelima. Nah, pasal yang kelima inilah yang menjadi perbedaan utama dari PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018. Di PP 46 tahun 2013 sama sekali tidak ada jangka waktu mengenai paling lama berapa lama sih pajak penghasilan bersifat final 1% atau 0,5% ini berlaku. Baru di PP 23 tahun 2018 diberlakukan jangka waktu tertentu pengenaan pajak penghasilan final ini, yaitu 7 tahun bagi wajib pajak orang pribadi atau individual.
4 tahun bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer atau CV, atau firma. Dan inilah yang akan menjadi topik bahasan kita pada hari ini, yaitu 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Nah, kemudian di ayat 2-nya ya, pasal 5 ayat 2, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terhitung sejak, ini sangat penting, coba diperhatikan sebentar, yaitu tahun wajib pajak terdaftar. Bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya peraturan pemerintah ini. Berlakunya peraturan pemerintah ini di tahun 2018. Jadi maksudnya, bila ada wajib pajak, contoh PT terdaftar di tahun 2021, maka 3 tahun pajaknya dimulai dari tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023. Baru di tahun 2024, dia baru tidak boleh menggunakan lagi PPh tarif 0,5% dari omset ini. Nah, ini akan menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Bagi yang wajib pajak yang tahun pajaknya berlakunya pada pemerintah ini, peraturan pemerintah ini, maka mulai pada tahun pajak berlakunya peraturan pemerintah ini bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya pemerintah ini. Jadi, contohnya bagi wajib pajak badan yang telah terdaftar sebelum tahun 2018, maka tahunnya itu mulai dihitung sejak tahun 2018. Yaitu 2018, 2019, dan 2020. Nah, yang menjadi topik bahasan kita pada hari ini, yaitu huruf C ini, yaitu 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Jadi, di tahun 2018, 2019, dan 2020, wajib pajak badan yang terdaftar sebelum tahun 2018 masih boleh menggunakan dan menyetor PPh final 0,5% setiap bulan yang dihitung dari penghasilan brutonya. Nah, tetapi sekarang sudah tahun berapa? Tahun 2021. Jadi, PPh final 0,5% ini sudah tidak berlaku lagi bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas yang mendapatkan penghasilan kurang dari 4,8 miliar rupiah, melainkan harus menggunakan pajak dengan perlakuan umum, yaitu membayar angsuran pajak PPh pasal 25 atau angsuran pajak PPh pasal 25. Nah, tetapi yang ingin kita bahas pada hari ini, pada kesempatan kali ini, ternyata ada loh peraturan pajak yang menyebutkan bahwa angsuran pajak ini bahkan tidak perlu dibayar oleh wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas yang sudah habis masa berlaku penggunaan tarif PPh 0,5%-nya. Peraturan pajak apakah itu? Selamat datang pada Peraturan Pajak Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 25 PJ 2019 tentang petunjuk lebih lanjut pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 tahun 2018 tentang penghitungan angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, dan seterusnya ya, sampai wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, di dalam peraturan pajak ini, SE 25 tahun 2019 ini, ternyata ada sebuah klausal atau kata-kata yang sangat powerful, di mana PT yang tadi sudah habis masa berlakunya PPh final 0,5% ini tidak perlu menyetorkan pajak tahun 2021 ini, yaitu pada pada huruf E materi di angka 3 huruf B. Mari kita simak bersama-sama. Di sini dibahas
besarnya angsuran PPh pasal 25 bagi wajib pajak yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam PP 23 tahun 2018 yang sudah kita bahas barusan, termasuk yang memilih untuk dikenai bla bla bla. Jadi ini kan termasuk maksudnya yang sudah lewat 3 tahun ini masuk dalam tidak lagi memenuhi kriteria sebagai wajib pajak PP 23 tahun 2018. Nah, kita fokus di huruf B. Huruf B menyatakan bagi wajib pajak selain sebagaimana dimaksud dalam huruf A yang di atas ini, besarnya angsuran pajak untuk tahun pertama adalah nihil. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya PPh 25 tidak perlu dibayarkan oleh para wajib pajak yang peredaran bruto tertentu yang sudah selesai nih, tarif PP 0,5%-nya, mereka tidak perlu membayar PPh 25. Kira-kira seperti itu, tidak perlu membayar angsuran pajak di tahun 2021 ini. Kira-kira seperti itu. Pertanyaannya, loh kok bisa? Ya memang bisa, inilah peraturannya. Tetapi peraturan ini, jangan salah, bisa saja mengandung resiko. Karena pada akhir tahun pajak 2021 atau nanti di tahun 2022, jumlah pajak kurang bayar yang harus disetorkan oleh perseroan terbatas ini bisa saja sangat besar karena tidak ada PPh 25 yang digunakan untuk mengurangi pajak kurang bayar ini. Jadi tidak ada kredit pajak yang digunakan untuk mengurangi pajak kurang bayar ini, gitu. Ya kan memang kan seharusnya PPh 25 itu fungsinya untuk mengurangi pajak kurang bayar yang nantinya itu digunakan untuk memperkecil PPh kurang bayar pada akhir tahun, gitu. Jadi memang di SE ini diberitahu bahwa oke, Anda tidak perlu bayar PPh 25 dulu gitu. Tapi kalau misalnya tidak dibayar ya ada resiko. PPh 29 Anda tahun 2021 ini bisa sangat besar gitu. Jadi kembali lagi ke perencanaan pajak atau manajemen pajak masing-masing perusahaan, apakah nanti mau membayar PPh 29 yang lebih besar atau lebih kecil karena sudah dikurangkan oleh PPh 25 yang dibayarkan setiap bulan, begitu. Nah, dalam video kali ini kita tidak membahas lebih lanjut ya tentang bagaimana cara menghitung PPh 25, nanti mungkin ada di video lain, tetapi yang ingin kita sampaikan adalah ternyata ada loh peraturan pajak yang mengatur bahwasanya tidak perlu Anda menyetor PPh 25 di tahun pertama setelah Anda expired menjadi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Dan tentunya ini akan tahun depan akan berlaku juga bagi wajib pajak selain PT tadi ya, wajib pajak badan selain CV ya. PT ya, wajib pajak badan selain PT itu CV, firma dan koperasi. Begitu kira-kira. Nah, jadi kesimpulannya adalah memang adanya SE 25 tahun 2019 ini bisa membuat wajib pajak badan perseroan terbatas tidak perlu membayar PPh 25. Seperti terlihat ringan sekali tidak usah membayar pajak. Tapi kalau misalnya PPh 25-nya tidak dibayar, akan beresiko nantinya pajak kurang bayar pada akhir tahun 2021 atau di tahun depan, di tahun 2022, bisa sangat besar yang harus dibayarkan gitu. Jadi kembali lagi ke manajemen pajak perusahaan, bagaimana nih perlakuan pajak yang paling pas untuk perusahaan Anda? Apakah Anda di tahun depan mau membayar pajak kurang bayar yang sangat besar, ataukah Anda tetap mau membayar PPh 25 di tahun 2021 ini dengan perhitungan Anda sendiri dan nantinya membayar
pajak kurang bayar atau PPh 29 untuk tahun 2021 ini lebih rendah atau lebih kecil. Semuanya kembali ke pilihan Anda. Saya Daniel William Legawa dari Komunitas Pajak Mania. Terima kasih, let's have fun with tax, dan salam Pajak Mania. Thank you.